Pernahkah kamu merasa bahwa luka terdalam justru datang dari orang yang paling kamu percayai? Bahwa tangis paling senyap justru terjadi di balik pintu rumah yang tertutup? Dan bahwa peperangan paling sunyi bukanlah di luar sana, tapi di ruang tamu yang biasa kau huni setiap hari? Hari ini, izinkan aku mengajakmu merenung tentang sesuatu yang tak mudah diterima oleh hati, tapi justru paling sering terjadi di dalam kehidupan. Bahwa Tuhan pernah bilang, musuh terbesarmu ada di rumahmu sendiri. Ini bukan sekadar kutipan yang lewat di dinding media sosial, bukan pula kalimat dramatis dari drama kehidupan. Ini adalah sabda langit yang membelah jiwa, mengetuk sisi terdalam dari kesadaran kita. Bahwa tidak semua pelukan adalah perlindungan, tidak semua senyum adalah penerimaan, dan tidak semua yang tinggal serumah adalah teman seperjalanan. Sungguh, tak ada yang lebih perih daripada saat orang yang kau cintai menjadi racun bagi pertumbuhan jiwamu. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu sedang berada dalam badai itu, bukan berarti kamu lemah. Justru bisa jadi, kamu adalah jiwa yang sedang ditempa oleh Tuhan untuk menjadi lebih kuat, lebih terang, lebih bijaksana. Karena siapapun yang dipilih untuk berjalan di jalur cahaya, tak akan luput dari ujian gelap. Dan seringkali, gelap itu bernama keluarga, atau pasangan, atau orang yang tinggal satu atap denganmu. Mereka yang tahu di mana hatimu mudah retak. Mereka yang mengerti titik lemahmu lah yang paling bisa mematahkannya. Namun ingat, jiwa-jiwa yang terluka namun tidak menjadi pembenci, itulah yang akan naik kelas di hadapan semesta. Dan jika kamu adalah salah satu dari mereka, maka video ini adalah pesan yang ditujukan khusus untukmu. Bukan kebetulan kamu mendengarkannya hari ini. Ini adalah panggilan jiwa. Sebuah penanda bahwa Tuhan ingin berbicara melalui luka-lukamu. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam 7 bagian yang penuh makna dan pengungkapan, aku ingin kamu melakukan hal sederhana, tapi bermakna besar. Tekan tombol suka. Tekan tombol berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77 di kolom komentar. Karena itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu bukan sekadar penonton, tapi peserta dari kebangkitan jiwamu sendiri. Mari kita buka tabirnya satu demi satu. Mari kita sembuhkan luka itu bersama-sama. Dan mari kita tegakkan cahaya dalam rumah yang dulu pernah menjadi gelap. Karena pada akhirnya, meski musuh terbesarmu ada di rumahmu, kekuatan terdahsyatmu pun juga ada di dalam dirimu sendiri. Bagian 1. Sabda langit yang terlupakan. Di antara jutaan kata yang pernah diucapkan manusia, ada kalimat-kalimat yang tidak sekadar terdengar, tapi menghunjam. Ada pesan yang tidak sekadar tertulis, tapi menyala di kedalaman nurani. Dan salah satunya adalah ini. Musuhmu adalah orang-orang dari rumahmu sendiri. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata pahit, tapi sabda yang diturunkan untuk membangunkan kesadaran. Sebuah peringatan dari langit kepada jiwa-jiwa pilihan, bahwa bahaya sejati tidak selalu datang dari luar. Terkadang, ia bersembunyi di balik pelukan yang hangat, senyum yang bersahabat, atau sapaan yang terdengar penuh perhatian. Kita dibesarkan dengan imajinasi bahwa musuh itu adalah sosok yang menyerang dari kejauhan. Ia yang berdiri di garis lawan. Ia yang terang-terangan membencimu. Tapi kenyataannya, dalam kehidupan yang sesungguhnya, musuh terbesar sering kali datang dalam bentuk yang tak terduga. Dia memanggilmu dengan sebutan yang akrab. Dia duduk satu meja makan denganmu, dan bahkan dia tahu bagaimana isi hatimu. Sabda langit ini adalah kunci untuk mengenali kenyataan, bahwa kedekatan tidak selalu berarti keutuhan, bahwa darah yang sama tidak selalu berarti niat yang sama, dan bahwa satu rumah bukan jaminan satu arah perjuangan. Tidak sedikit orang yang tersesat bukan karena jalan yang salah, tapi karena didorong oleh orang yang seharusnya membimbing. Tidak sedikit mimpi yang patah bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena suara-suara di rumah terlalu meremehkan. Tidak sedikit jiwa yang kehilangan arah bukan karena dia lemah, tapi karena terus-menerus direndahkan oleh mereka yang katanya keluarga. Inilah mengapa sabda itu diturunkan. Bukan untuk membuatmu curiga pada mereka yang dekat, tapi agar kamu tidak terlena. Agar kamu tidak menunggu validasi dari orang yang justru iri melihat pertumbuhanmu.
agar kamu tidak terlalu berharap dari mereka yang sebenarnya tidak siap melihatmu melangkah lebih tinggi. Ketika seseorang berani bersinar, akan selalu ada bayangan yang muncul. Dan terkadang, bayangan itu berasal dari mereka yang tidak ingin melihatmu bersinar lebih terang dari mereka. Tapi ingatlah ini baik-baik. Kamu tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Kamu dilahirkan untuk membawa cahaya. Sekalipun cahaya itu menyilaukan mereka yang serumah. Sabda langit ini juga mengajarkan bahwa setiap jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar akan diuji terlebih dahulu dari lingkaran yang paling sempit. Karena jika kamu bisa bertahan dari luka yang berasal dari rumah sendiri, kamu akan lebih kuat menghadapi dunia luar yang tak kenal ampun. Ini bukan tentang dendam. Ini bukan tentang menjauhi semua orang, tapi tentang kewaspadaan dan kebijaksanaan. Tentang mengenali siapa yang mendukungmu karena cinta, dan siapa yang dekat hanya untuk mengendalikan. Tentang membangun pondasi jiwamu sendiri, tanpa harus terus meminta izin dari mereka yang tak pernah benar-benar percaya padamu. Maka jika kamu merasa sendirian dalam rumahmu sendiri, jika langkahmu selalu dipatahkan oleh orang yang seharusnya menjadi sandaran, jangan merasa gagal. Jangan merasa tak layak. Justru itu tandanya kamu sedang dibentuk untuk menjadi berbeda, menjadi kuat, menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh tangan-tangan yang berasal dari dalam rumah. Dan ketika kamu sudah menyadari kebenaran ini, maka kamu sedang berjalan menuju tahap baru dalam hidupmu. Tahap di mana kamu tidak lagi menunggu dukungan dari luar untuk melangkah ke dalam takdirmu. Karena kamu tahu, musuh mungkin ada di rumahmu, tapi Tuhan yang membimbingmu ada di dalam hatimu. Teruskan perjalanan ini, karena masih ada 6 bagian lagi yang akan membuka mata dan menguatkan jiwamu. Dan ingatlah, luka ini bukan akhir. Luka ini adalah permulaanmu untuk terlahir kembali sebagai jiwa yang lebih kuat dan lebih terang dari sebelumnya. Bagian 2. Mengapa mereka yang dekat bisa menyakiti? Tak ada luka yang lebih sulit dijelaskan selain luka yang berasal dari orang yang kita cintai. Bukan karena lukanya terlalu dalam, tapi karena kita tak pernah menyangka bahwa mereka mampu melakukannya. Yang membuatnya menyakitkan bukan sekadar karena pengkhianatannya, tetapi karena kita pernah mempercayakan seluruh hati padanya. Mengapa mereka yang dekat justru bisa menyakiti lebih parah dibanding orang asing? Jawabannya sederhana tapi menggetarkan. Karena mereka tahu di mana letak hatimu. Mereka tahu di mana titik lemahnya. Mereka tahu kata-kata apa yang bisa menjatuhkanmu. Mereka tahu mimpi apa yang kamu jaga dengan sepenuh hati. Mereka tahu ketakutan apa yang paling sering kamu sembunyikan. Dan ketika cinta di hati mereka berganti dengan iri, atau kasih sayang berubah menjadi kendali, semua yang mereka tahu tentangmu bisa menjadi senjata yang paling tajam. Luka dari orang luar ibarat panah dari kejauhan, terasa, tapi bisa dihindari. Tapi luka dari orang rumah, ibarat belati yang ditanam pelan-pelan saat kamu sedang tertidur. Kamu bahkan tidak sadar kapan itu mulai mengiris. Kamu hanya tahu, tiba-tiba kamu lelah. Tiba-tiba kamu takut. Tiba-tiba kamu kehilangan semangat tanpa tahu kenapa. Seringkali kita bertanya dalam diam, apa salahku? Padahal, dalam banyak kasus, tidak ada salah apa-apa. Yang salah hanyalah keberanianmu untuk menjadi berbeda. Yang salah hanyalah pertumbuhanmu yang lebih cepat dari yang mereka bisa terima. Yang salah hanyalah sinarmu yang mulai terlalu terang hingga menyilaukan mata mereka yang belum siap melihatmu bersinar. Mereka menyakitimu bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka belum bisa berdamai dengan rasa kecil di dalam diri mereka sendiri. Dan sayangnya, daripada menyembuhkan luka di dalam hati mereka, mereka memilih untuk menjatuhkanmu agar kamu merasa sekecil mereka. Tapi dengar baik-baik. Kamu tidak dilahirkan untuk mengecilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman. Kamu tidak ditakdirkan untuk menunduk hanya agar orang lain tidak merasa kalah. Kamu tidak diturunkan ke bumi untuk hidup setengah-setengah demi mempertahankan hubungan yang palsu. Jika seseorang hanya bisa merasa aman saat kamu tidak bersinar, maka itu bukan cinta. Jika seseorang hanya bisa merasa nyaman saat kamu gagal, maka itu bukan keluarga sejati. Jika seseorang mengaku sayang, tapi selalu menyeretmu kembali ke dalam ketakutan dan keraguan, maka itu bukan perhatian.
Itu adalah kendali yang menyamar dalam nama kasih. Pahamilah ini, jiwa yang sedang bertumbuh. Kedekatan fisik bukan jaminan kedekatan batin. Serumah belum tentu searah. Sedarah belum tentu sejiwa. Maka ketika kamu merasa sendirian di tengah keramaian rumahmu sendiri, itu bukan tanda bahwa kamu salah, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhanmu menuntut keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri meski tidak ada yang mendukung. Keberanian untuk tetap berjalan meski langkahmu selalu dipertanyakan. Keberanian untuk tetap percaya bahwa hidupmu layak untuk diperjuangkan meski mereka mengatakan sebaliknya. Tidak semua orang siap melihatmu berkembang. Bahkan tidak semua orang akan senang ketika kamu sembuh dari luka lama. Tapi ingat, kamu tidak hidup untuk menyenangkan mereka. Kamu hidup untuk menjalankan misi jiwamu. Kamu hidup untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya, bukan versi kamu yang bisa mereka kontrol. Jangan biarkan kata-kata mereka mengikat langkahmu. Jangan biarkan cemooh mereka mencabut akar keyakinanmu. Dan jangan biarkan mereka yang tidak mengerti jiwamu memadamkan cahaya yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Karena pada akhirnya, luka dari mereka yang dekat memang menyakitkan, tapi juga bisa menjadi jalan kebangkitan. Kamu bisa memilih menjadi korban dari cerita mereka, atau menjadi penulis dari kisahmu sendiri. Dan saat kamu memilih untuk bangkit, itulah saat ketika luka berhenti menjadi kutukan dan mulai menjadi pelajaran. Pelajaran yang membawamu lebih dekat kepada kekuatanmu yang sejati. Dan tidak peduli siapa yang menyakitimu hari ini, ingatlah, kamu tetap pantas bahagia. Kamu tetap pantas merdeka. Dan kamu tetap pantas mencintai dirimu sendiri sepenuh jiwa. Bagian 3. Bentuk-bentuk musuh yang tak terlihat. Tidak semua luka meninggalkan darah. Tidak semua tikaman terlihat oleh mata. Dan tidak semua musuh datang dengan wajah garang atau suara lantang. Seringkali, musuh terbesarmu datang dengan wajah yang kau kenal, dengan suara yang lembut, dan dengan sentuhan yang tampak seperti kasih. Itulah mengapa mereka paling berbahaya, karena mereka menyamar, karena mereka memelukmu sambil perlahan mencabut bagian dari jiwamu. Musuh di rumah bukan berarti selalu mereka yang membentak atau memukul. Tidak, tidak sesederhana itu. Ada musuh yang tak terlihat bentuknya, tapi sangat terasa luka yang ditinggalkannya. Mereka hadir dalam wujud yang sulit dikenali, dan justru karena itulah kita sering tidak sadar sedang dilukai, bahkan saat sudah hampir hancur. Mari kita kenali mereka satu persatu, bukan untuk membenci, tapi untuk menyadari, agar kamu bisa melindungi jiwamu sendiri. Pertama, mereka datang dalam bentuk manipulasi emosional. Mereka tidak melarangmu secara langsung, tapi mereka membuatmu merasa bersalah saat kamu memilih jalanmu sendiri. Kamu ingin berkembang, tapi mereka bertanya, kamu sudah lupa siapa yang membesarkanmu? Kamu ingin bahagia, tapi mereka bilang, kamu egois kalau hanya memikirkan dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu ragu melangkah, bukan karena langkahmu salah, tapi karena rasa bersalah yang sengaja ditanamkan ke dalam hatimu. Ini bukan cinta. Ini kendali yang dibungkus dalam topeng pengorbanan. Kedua, mereka menyusup lewat kata-kata yang melemahkan. Ngapain sih kamu kerja keras? Hidup ya biasa aja. Kamu terlalu tinggi mimpi, nanti jatuh sakit hati. Kamu pikir kamu siapa? Bisa seperti itu? Kalimat-kalimat seperti ini tidak berteriak, tapi perlahan menghancurkan kepercayaan dirimu. Mereka membuatmu merasa kecil, seolah-olah dunia hanya boleh ditempati oleh orang biasa yang tidak boleh bermimpi besar. Padahal, bisa jadi, kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang dipilih semesta untuk membawa perubahan besar. Ketiga, mereka muncul lewat persaingan diam-diam. Mereka tidak pernah terang-terangan mencelamu, tapi kamu tahu mereka tidak pernah benar-benar mendukungmu. Saat kamu gagal, mereka terlihat tenang. Tapi saat kamu berhasil, mereka resah. Saat kamu butuh bantuan, mereka lambat. Tapi saat kamu mulai bersinar, mereka cepat menyebarkan cerita yang menodai namamu. Mereka tidak ingin kamu gagal. Tapi mereka lebih tidak ingin kamu lebih berhasil dari mereka. Dan itu jauh lebih menyakitkan.
Karena kamu mengira kalian satu tim. Ternyata kamu hanya sendirian dalam kebangkitanmu. Keempat, mereka berbicara dalam bentuk nasihat yang menyakitkan. Mereka menyamar dalam kalimat, "Saya hanya ingin yang terbaik untukmu." Namun setiap katanya terasa seperti meragukan dirimu. Kamu terlalu percaya diri. Kamu terlalu idealis. Dunia nyata tidak seperti itu. Kamu tidak cocok di sana. Padahal kamu hanya ingin mencoba. Padahal kamu hanya ingin tumbuh. Tapi semua niatmu dipatahkan oleh orang yang katanya peduli. Cinta yang sejati tidak membatasi. Perhatian yang sejati tidak menyabotase mimpi. Dan dukungan yang tulus tidak membuatmu ragu terhadap kemampuanmu sendiri. Kelima, mereka membungkus diri dalam label keluarga atau pasangan. Sehingga kamu merasa tidak punya pilihan selain menerima. Kamu dipaksa menelan luka karena takut disebut durhaka. Kamu diminta diam karena takut dituduh tidak tahu balas budi. Padahal tidak semua yang berdarah sama layak mengendalikan masa depanmu. Tidak semua yang menikahimu berhak membungkam jiwamu. Jiwa yang terpilih harus belajar membedakan antara siapa yang hadir untuk mencintai dan siapa yang hadir untuk menguasai. Tidak semua perhatian adalah cinta. Tidak semua nasihat layak didengar. Tidak semua "aku hanya ingin kamu bahagia" benar-benar tulus. Kadang, yang mereka inginkan bukan kebahagiaanmu, tapi kendali atas arah hidupmu. Dan ketika kamu mulai keluar dari skenario yang mereka susun, kamu menjadi ancaman. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Tapi dengarlah ini, jiwa yang sedang bangkit. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, termasuk mereka yang serumah denganmu. Kamu tidak dilahirkan untuk mengorbankan jiwamu, hanya demi mempertahankan citra keluarga yang utuh di luar, tapi rapuh di dalam. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam lingkaran rasa bersalah yang tidak kamu ciptakan. Tugasmu adalah menyembuhkan. Tugasmu adalah berdiri, meski harus sendirian. Tugasmu adalah menjadi cahaya. Bahkan ketika seisi rumah merasa silau oleh sinarmu. Dan jika saat ini kamu sedang dalam rumah yang tak lagi terasa sebagai tempat pulang, jangan takut. Jangan menyerah. Karena mungkin rumah yang sesungguhnya sedang dibangun di dalam dirimu. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan sadar. Rumah yang paling aman bukan yang terbuat dari tembok, tapi yang terbuat dari keberanian, keyakinan, dan cinta yang tidak bersyarat kepada dirimu sendiri. Bagian 4. Saat rasa cinta menjadi perang batin. Cinta, dalam bentuk yang murni, adalah kekuatan yang menyembuhkan, yang membebaskan, yang membangun. Tapi dalam bentuknya yang terluka, ia bisa menjadi belenggu yang merantai, jerat yang mengikat, bahkan racun yang membunuh perlahan dari dalam. Dan inilah ironi yang begitu menyakitkan, bahwa terkadang perang batin terdalam justru berasal dari cinta yang salah arah. Kita diajari sejak kecil bahwa cinta adalah segalanya, bahwa keluarga adalah tempat paling aman, bahwa orang yang tinggal serumah akan selalu memeluk dan menerima kita. Tapi hidup, dengan segala kenyataannya yang tak terduga, seringkali memperlihatkan sisi lainnya, bahwa cinta bisa menjadi perang dan keluarga bisa menjadi ladang luka. Bayangkan seseorang yang mencintai orang tuanya dengan segenap hati, tapi setiap kali ia ingin berkembang, ia ditarik kembali dengan kata-kata seperti, "Jangan terlalu tinggi bermimpi, nanti kamu kecewa. Aturan di rumah ini tetap seperti dulu, jangan sok berubah. Kalau kamu terus begini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Perang batin pun dimulai, antara keinginan untuk setia dan kebutuhan untuk merdeka. Antara rasa hormat dan rasa sakit. Antara ingin bertahan karena cinta, dan ingin pergi demi menyelamatkan jiwa. Cinta semestinya menyembuhkan, bukan membuatmu merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri. Cinta semestinya memerdekakan, bukan mengendalikan segala pilihan hidupmu. Cinta sejati tidak pernah membuatmu merasa kecil saat kamu sedang bertumbuh. Namun, dalam kenyataan, banyak orang memilih untuk diam. Mereka menahan perih, menekan air mata, menyembunyikan ketidakbahagiaan. Ya, hanya demi mempertahankan sebuah hubungan yang terlihat baik di mata dunia. Mereka bertahan bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena merasa bersalah jika memilih dirinya sendiri. Dan disinilah terletak dilema terbesar jiwa. Apakah cinta yang menyakitkan harus terus dipertahankan?
Ataukah saatnya kamu mencintai dirimu lebih dahulu? Jiwa yang sadar akan tahu bahwa cinta bukan alasan untuk terus terluka. Bahwa kamu bisa tetap mencintai seseorang, tapi berhenti memberi ruang untuk dilukai. Bahwa kamu bisa tetap menghormati, tapi juga membatasi. Bahwa kamu bisa tetap peduli, tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri di altar pengorbanan yang tiada ujung. Karena tidak semua orang yang kamu cintai layak untuk membimbing hidupmu. Tidak semua yang bersamamu sejak awal akan memahami arah tujuanmu. Dan tidak semua keluarga memahami peranmu di dunia yang lebih luas. Perang batin itu nyata. Perang antara tetap menjadi anak baik atau menjadi dirimu sendiri. Perang antara menjaga nama baik keluarga atau menjaga kesehatan jiwamu. Perang antara mempertahankan yang lama atau memberi ruang untuk yang baru tumbuh. Tapi dengarkan ini, jiwa yang sedang terluka. Kamu tidak harus memilih antara cinta dan kebebasan. Karena cinta yang sejati akan selalu memberikan kebebasan. Dan cinta yang sehat tidak pernah membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Jika cinta itu menjatuhkanmu, membuatmu meragukan langkahmu, membungkam mimpimu, dan mengurung potensimu, maka itu bukan cinta. Itu adalah rasa takut yang menyamar. Itu adalah luka lama yang diwariskan turun-temurun tanpa penyembuhan. Kamu tidak harus meneruskan luka itu. Kamu bisa menjadi pemutus rantai. Kamu bisa menjadi awal dari cinta yang sehat, yang sadar, yang tidak menuntut untuk disembah. Cinta yang tidak mengikat, tapi menemani. Cinta yang tidak memaksa, tapi merayakan. Cinta yang tidak menekan, tapi membebaskan. Dan jika itu berarti kamu harus berjalan sendiri sejenak, maka berjalanlah. Karena kadang, sepi adalah guru terbaik. Kadang, jarak adalah obat paling mujarab. Kadang, cinta yang paling tulus datang dari keputusan untuk mencintai dirimu sendiri lebih dahulu, agar kamu tidak mencintai orang lain dengan luka yang belum sembuh. Kamu tidak egois karena ingin bahagia. Kamu tidak durhaka karena ingin menyembuhkan dirimu. Dan kamu tidak salah karena ingin memilih jalan yang berbeda. Kamu hanya sedang menjalani perang batin yang sunyi. Perang antara siapa yang kamu cintai dan siapa yang kamu butuhkan untuk menjadi. Dan dalam perang ini, jika kamu memilih untuk jujur pada jiwamu, maka kamu sedang menang. Mungkin belum terlihat, mungkin belum dimengerti, tapi percayalah. Kebenaran tidak butuh pembelaan. Kebenaran hanya butuh keberanian. Dan jiwa-jiwa yang berani menyelamatkan dirinya sendiri dari cinta yang menjerat adalah jiwa yang akan melahirkan generasi baru. Generasi yang mencintai dengan kesadaran, bukan dengan beban. Yang membimbing dengan kelembutan, bukan dengan ketakutan. Yang membangun rumah dengan hati, bukan dengan luka. Maka jangan takut jika kamu sedang melalui perang batin ini. Karena pada akhirnya, dari medan pertempuran batin yang sunyi ini, akan lahir pemenang sejati. Dan mungkin salah satunya adalah kamu. Bagian 5. Jiwa terpilih. Tidak berarti hidupnya mudah. Seringkali kita bertanya dalam diam, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa mereka yang kucintai justru menjadi batu sandungan dalam perjalananku? Mengapa aku merasa sendiri, bahkan di tengah orang-orang yang paling dekat? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk kelemahan. Justru itulah tanda bahwa hatimu masih hidup. Bahwa kamu masih memeluk harapan, meskipun dikelilingi luka. Bahwa kamu adalah jiwa yang sedang dicetak, bukan dihancurkan. Banyak dari kita berpikir bahwa mereka yang terpilih oleh Tuhan, oleh semesta, oleh takdir, seharusnya berjalan mulus, hidup nyaman, diterima dan dipeluk semua orang. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Jiwa-jiwa yang dipilih justru diuji lebih dulu dari dalam. Sebelum mereka menjadi pelita, mereka lebih dulu dijatuhkan dalam kegelapan. Ingatlah, cahaya paling terang hanya lahir dari ruang yang paling gelap. Baja yang paling kuat hanya terbentuk dalam suhu paling panas. Dan jiwa yang paling tegar hanyalah jiwa yang pernah remuk, berkeping-keping, namun tidak menyerah. Jiwa yang terpilih bukanlah dia yang selalu disukai, tapi dia yang mampu bertahan, bahkan ketika semua orang meragukannya. Bukan dia yang disambut hangat oleh keluarga, tapi dia yang tetap tumbuh meski dijauhkan dari pelukan. Bukan dia yang dipuji oleh semua, tapi dia yang tetap jujur pada panggilannya,
meski dihujani celaan dari dalam rumah sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang menyerah karena komentar orang tua mereka? Berapa banyak perempuan yang memadamkan mimpinya karena pasangannya tak mengizinkan? Berapa banyak laki-laki yang kehilangan arah karena kakaknya selalu merasa paling tahu segalanya? Berapa banyak jiwa yang tumbuh dengan luka karena sejak kecil dibandingkan, diremehkan, ditekan? Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Mereka tidak melihat potensimu. Mereka menertawakan mimpimu. Mereka menuntut kamu menjadi seperti mereka agar mereka merasa aman. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memilih orang-orang yang paling sempurna. Tuhan tidak mencari yang paling pandai bicara atau paling banyak harta. Tuhan memilih mereka yang bersedia bertahan walau dihina oleh keluarganya sendiri. Tuhan memilih mereka yang tetap berdiri, meski dijatuhkan berulang kali oleh orang-orang serumah. Karena jiwa-jiwa inilah yang tahu bagaimana rasanya bangkit dari keterpurukan. Mereka tidak sekadar mengajar orang lain untuk kuat, mereka menjadi kekuatan itu sendiri. Mereka tidak hanya menyuarakan harapan, mereka menjadi harapan itu bagi dunia. Dan jika kamu saat ini sedang berada dalam rumah yang tidak mendukungmu, jika kamu setiap hari harus menelan kata-kata yang menusuk harga dirimu, jika kamu merasa seperti jiwa asing di antara darah dagingmu sendiri, maka bisa jadi kamu bukan ditolak, kamu sedang dipilih. Dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Dipilih untuk menjadi pemutus rantai luka warisan. Dipilih untuk menjadi teladan baru, meski kamu tidak pernah mendapatkannya dulu. Dipilih untuk menyalakan cahaya di tempat yang sudah terlalu lama dibiarkan gelap. Dan ya, jalannya tidak akan mudah. Akan ada hari di mana kamu ingin menyerah. Akan ada malam di mana kamu menangis dalam diam, bertanya apakah semua perjuangan ini ada artinya. Tapi percayalah, setiap langkahmu dilihat oleh langit tiola langit. Setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri dicatat sebagai kekuatan. Setiap keputusanmu untuk tidak membalas, untuk tetap memilih damai, untuk terus melangkah, itu semua adalah bukti bahwa kamu memang berbeda. Bahwa kamu memang terpilih. Karena menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidupmu akan mudah. Tapi berarti, hidupmu akan bermakna. Dan kelak, ketika kamu telah melalui semua ini, ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari betapa banyak rintangan yang telah kamu lewati, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku tidak dihancurkan oleh mereka. Aku dibentuk oleh mereka." Dan dari sanalah cahaya itu lahir. Dari luka yang kamu peluk, dari air mata yang kamu alirkan dalam diam, dari keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Meski dunia di sekelilingmu memintamu untuk berubah. Kamu adalah jiwa yang sedang ditempa. Dan kelak, kamu akan bersinar lebih terang dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 6. Bertahan atau melepaskan. Ada masa di mana diam menjadi teriakan yang paling nyaring. Ada waktu di mana bertahan terasa seperti membunuh diri sendiri perlahan. Dan ada titik di mana kamu mulai bertanya pada hatimu yang paling jujur. Apakah aku masih harus bertahan? Atau saatnya aku melepaskan? Ini bukan pertanyaan kecil. Ini bukan persoalan sederhana. Karena yang sedang kamu pertaruhkan bukan sekadar hubungan, tapi kesehatan jiwamu, kedamaian hatimu, dan kelangsungan hidup batinmu yang selama ini diam-diam kau rawat dalam gelap. Banyak orang berkata, keluarga adalah segalanya. Tapi bagaimana jika segalanya itu justru yang membuatmu kehilangan dirimu? Bagaimana jika demi mempertahankan rumah, kamu harus menghancurkan rumah yang lebih penting, rumah jiwamu sendiri? Tidak semua ikatan harus dipertahankan. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan sampai habis-habisan. Dan tidak semua orang yang datang lebih dulu layak untuk ikut sampai akhir. Bertahan bukan selalu bukti cinta. Kadang, bertahan hanyalah sisa dari rasa takut. Takut dianggap jahat. Takut disebut durhaka. Takut terlihat egois. Tapi sampai kapan kamu harus mengorbankan hidupmu hanya demi menyenangkan mereka yang tidak pernah berusaha memahami siapa kamu sebenarnya? Mungkin kamu sudah terlalu sering membungkam suaramu sendiri. Terlalu lama mematikan impianmu demi mereka yang tidak pernah memberimu ruang untuk bernapas bebas.
Terlalu sering pura-pura baik-baik saja, meski hatimu retak setiap kali mereka meremehkan langkahmu. Hari ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang penting dan menyembuhkan. Kamu boleh melepaskan. Kamu boleh menjaga jarak, bahkan dari mereka yang memiliki hubungan darah denganmu, jika terus-menerus bersamanya membuatmu kehilangan arah. Kamu boleh membangun batas, bahkan terhadap mereka yang kamu cintai, jika setiap pertemuan hanya melahirkan luka baru. Dan kamu boleh memilih dirimu, memilih damai, memilih bebas, tanpa merasa bersalah. Melepaskan bukan berarti membenci. Melepaskan bukan berarti kamu tidak berbakti. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan. Penghormatan pada jiwamu sendiri, yang sudah terlalu lama berteriak meminta ruang untuk bernapas. Jangan lagi bertahan di tempat yang membuatmu meragukan harga dirimu. Jangan lagi bertahan hanya karena takut menjadi sendirian. Karena seringkali, kehadiran yang tidak mendukung jauh lebih menyakitkan daripada kesendirian yang menenangkan. Dan jangan pula terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jika masih bisa berdialog, berdialoglah. Jika masih bisa disembuhkan, obatilah. Tapi jika setiap usaha hanya berujung pada luka yang sama, maka kamu perlu keberanian untuk mengatakan, "Aku berhak untuk bahagia, meski itu artinya aku harus menjaga jarak dari kalian." Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang. Hidup adalah tentang menjadi damai dengan dirimu sendiri. Dan kamu tidak bisa damai jika setiap hari harus berjalan di atas bara luka yang tak kunjung padam. Jiwa yang kuat bukan hanya mereka yang mampu bertahan, tapi juga mereka yang tahu kapan harus melepaskan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan perbaikan hubungan, tapi keberanian untuk berjalan sendiri ke arah yang benar. Kadang, yang harus kamu selamatkan bukan mereka yang menyakitimu, tapi dirimu yang selama ini kau abaikan. Dan jangan takut. Semesta selalu memberi jalan bagi jiwa-jiwa yang berani memilih dirinya sendiri. Langit akan memelukmu, meski bumi menolakkan pundaknya. Tuhan akan menuntun langkahmu, meski keluargamu menghalangi jalannya. Karena kamu tidak sendirian. Setiap luka yang kamu rasakan hari ini sedang menyiapkanmu untuk cinta yang lebih sehat. Hubungan yang lebih hangat, dan kehidupan yang lebih utuh. Tapi semua itu dimulai dari satu hal. Keputusan untuk tidak lagi tinggal di tempat yang terus-menerus membuatmu hancur. Maka jika hari ini kamu sedang berada di persimpangan, antara bertahan dan melepaskan, dengarkan baik-baik suaramu yang paling dalam. Ia tahu jawabannya. Dan apapun keputusanmu nanti, pastikan satu hal, jangan khianati dirimu sendiri. Bagian 7. Menjadi cahaya di tengah kegelapan. Pernahkah kamu berjalan di lorong yang gelap dan tidak ada satupun cahaya di depanmu? Pernahkah kamu merasa menjadi satu-satunya yang melihat harapan, sementara orang-orang di sekitarmu sibuk memadamkannya? Jika pernah, maka ketahuilah, kamu bukan sedang tersesat. Kamu sedang diarahkan. Terkadang, kegelapan bukan tanda bahwa kamu salah jalan, tapi justru pertanda bahwa kamulah yang ditugaskan untuk menjadi terang di tempat itu. Dan tidak ada terang yang lahir dari kenyamanan. Terang lahir dari keberanian untuk tetap menyala meski sendirian. Mungkin kamu dibesarkan di rumah yang tidak tahu cara menyayangi dengan lembut. Mungkin kamu tinggal bersama orang-orang yang lebih senang menjatuhkan daripada mendukung. Mungkin kamu tumbuh dikelilingi kritik, dibandingkan, dicurigai, dikendalikan, dan diremehkan. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Kamu masih mencari cahaya. Itu artinya kamu tidak kalah. Itu artinya jiwamu terlalu kuat untuk dihancurkan dan terlalu terang untuk padam. Karena jiwa yang bertahan di tengah kegelapan bukanlah jiwa yang lemah. Itu adalah jiwa pilihan. Jiwa yang sedang ditempa untuk misi yang lebih besar. Ketika kamu tidak mengikuti pola lama yang merusak, kamu akan terlihat aneh. Ketika kamu memilih diam saat yang lain saling menyakiti, kamu akan disalahpahami. Ketika kamu menolak menjadi boneka dalam sistem yang penuh tekanan, kamu akan dijuluki pembangkang. Dan ketika kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri, mereka yang masih terluka akan merasa terusik. Tapi jangan biarkan semua itu memadamkanmu.
Karena menjadi cahaya bukan berarti kamu harus sempurna. Menjadi cahaya berarti kamu berani menerangi langkahmu sendiri dan memberi kehangatan bagi orang-orang yang masih meraba arah dalam gelapnya kehidupan. Kamu bisa menjadi cahaya, bukan karena kamu tidak pernah terluka, tapi karena kamu tidak membiarkan luka itu menjadikanmu pahit. Kamu bisa menjadi cahaya, bukan karena semua orang mencintaimu, tapi karena kamu memutuskan untuk tetap mencintai, meski pernah dilukai. Kamu bisa menjadi cahaya, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu bersedia menjadi pelita kecil yang menuntun langkah pertama. Ingatlah ini baik-baik. Lilin tidak pernah bertanya kepada ruangan, "Apakah kalian siap untuk terang?" Ia hanya menyala, dan dalam nyalanya, semua yang tersembunyi mulai terlihat. Kebenaran mulai mengusik, luka mulai terungkap, topeng-topeng mulai lepas. Begitulah cara cahaya bekerja. Diam-diam, tapi mengubah segalanya. Kamu mungkin bukan yang paling lantang berbicara, tapi ketika kamu hadir, suasana berubah. Kamu mungkin bukan yang paling dipuji, tapi ketika kamu pergi, ada kekosongan yang terasa. Itu karena kamu telah menjadi cahaya, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Dan kini, cahaya itu tidak hanya untukmu. Ia adalah warisan. Warisan bagi mereka yang datang setelahmu, agar mereka tidak harus melewati jalan yang sama penuh luka sepertimu. Agar mereka tahu bahwa ada satu orang di dunia ini, yaitu kamu, yang pernah bertahan ketika yang lain menyerah. Yang memilih damai saat yang lain memulai perang. Yang tetap mencintai meski hatinya berkeping-keping. Itulah tugas jiwa terpilih. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi terang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk. Bukan untuk melawan semua orang, tapi untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain. Jalan yang lebih jujur, lebih lembut, lebih manusiawi. Dan jika kamu pernah merasa bahwa kamu tidak berguna, tidak berarti, atau tak ada tempat untukmu di dunia ini, maka ingatlah, cahaya tidak pernah terlihat jelas di tengah siang. Tapi saat malam datang, semua orang mencarinya. Kamu adalah cahaya itu. Kamu dibentuk oleh luka, dibesarkan oleh kesunyian, dan dipandu oleh bisikan Tuhan di dalam hatimu yang paling dalam. Teruslah menyala. Teruslah melangkah. Karena di setiap langkahmu, kamu bukan hanya sedang menyembuhkan dirimu. Kamu sedang menjadi harapan bagi mereka yang bahkan belum tahu bagaimana cara mulai. Dan kelak, ketika semua sudah terang, mereka akan tahu bahwa cahaya yang selama ini mereka abaikan adalah kudiyah kamu. Perjalanan ini bukan untuk mengajarkanmu membenci siapapun, bukan pula untuk menjadikanmu keras dan penuh dendam. Perjalanan ini dari luka yang kau sembunyikan, dari perang batin yang kau hadapi, dari keluarga yang tak selalu memahami, adalah panggilan sunyi agar kamu pulang. Pulang kepada dirimu sendiri, karena selama ini kamu terlalu sibuk menyenangkan orang lain, hingga lupa merawat hatimu yang lelah. Terlalu sering menyesuaikan diri, hingga kehilangan siapa dirimu yang sejati. Terlalu takut kehilangan cinta dari luar, hingga lupa bahwa cinta paling murni adalah ketika kamu bisa memeluk dirimu sendiri, meski dunia memunggungi. Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang tak pernah menangis, bukan pula yang tak pernah goyah, tapi jiwa yang memilih untuk bangkit lagi, meski berkali-kali dijatuhkan oleh mereka yang seharusnya melindungi. Kamu tidak sendiri. Banyak jiwa di luar sana yang juga sedang berjuang, yang juga terluka oleh cinta yang menyamar, yang juga belajar membedakan mana suara hati, mana suara manipulasi. Dan setiap jiwa yang memilih sadar, sedang ikut menyalakan terang bagi semesta. Kamu adalah bagian dari cahaya itu. Kamu adalah doa yang sedang dijawab oleh semesta, meski jawabannya datang lewat ujian dan kehilangan. Maka tenanglah. Apa yang kini tampak sebagai luka, kelak akan menjadi kekuatan. Apa yang terasa sebagai pengkhianatan, akan berubah menjadi perlindungan dari Tuhan. Dan apa yang membuatmu merasa sendirian hari ini, akan menjadikanmu seseorang yang menguatkan banyak orang di masa depan. Teruslah berjalan. Meski lambat, asal tetap setia pada kebenaran yang tumbuh di jiwamu. Meski gelap,
Asal kamu tahu bahwa cahayamu cukup untuk menerangi langkahmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua ini bukan hukuman, tapi proses penyucian. Untuk menjadikanmu bukan sekadar bertahan, tapi bersinar. Dalam versi terbaikmu yang selama ini terpendam. Selamat pulang, jiwa yang terpilih. Dunia menantimu dalam versi yang utuh, tangguh, dan penuh cinta.